Mencuat isu yang lagi-lagi menyeret nama bakal Capres Nasdem, Anies Baswedan, berkaitan dengan momentum Pilkada DKI 2017 lalu. Kali ini, Anies diisukan terlibat perjanjian utang piutang mencapai 50 miliar rupiah dengan mantan paslonnya, Sandiaga Uno. Hal ini mulanya dibuka ke publik oleh ex-tim ses Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 yang kini juga Waketum Golkar, Erwin Aksa. Erwin Aksa mengatakan Anies menekan surat meminjam uang mencapai 50 miliar rupiah dalam perjanjian dengan Sandiaga. Erwin menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Erwin mengatakan surat perjanjian utang piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiana, pengacara Sandiaga saat itu. Itu memang waktu putaran pertama, ya. Logistik juga susah. Jadi, ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu, kata Erwin dalam wawancara di akun YouTube Akbar Faizal. Dikonfirmasi pada Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023, Erwin Aksa mengizinkan pernyataannya dikutip. Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu. Menurutnya, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali iya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, katanya. Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai 50 miliar rupiah. Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi terlatih-tatihkan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa? Ya, 50 miliar rupiah barangkali. Apakah sudah lunas? Saya kira belum barangkali. Ya, ujar dia. Di wawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang piutang itu ada di tangan Rikrik. Saya hanya melihat, yang megang semuanya lawyernya Pak Sandi namanya Pak Rikrik, kata Erwin Aksa saat dihubungi. Rikrik bukan hanya mengetahui, yang menyimpan perjanjiannya ya Pak Rikrik. Saya cuma melihat aja. Saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu, imbuhnya. Erwin mengaku tak tahu menahu kelanjutan dari perjanjian utang piutang itu pada saat ini. Iya waktu saya lihat segitu, 50 miliar rupiah. Saya nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau itu perjanjian masih berlangsung atau tidak, ujarnya. Partai Demokrat merespons isu tersebut. Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani mempersilakan Sandiaga Uno untuk membuka fakta atas apa yang disampaikan Erwin Aksa itu. Dia berbicara membuktikan merupakan tugas yang menuduh. Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh, kata Kamhar kepada wartawan, Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023. Kamhar membeberkan hal ini telah dibantah oleh Lo Anies di tim kecil, Sudirman Said. Kamhar mengatakan Sudirman menerangkan ketika pilgub itu dimenangkan maka tak lagi menjadi perjanjian utang piutang. Namun, ini sudah dibantah Pak Sudirman Said, bahwa ketika pilgub dimenangkan maka itu tak menjadi utang piutang, kata dia. Kamhar mewanti-anti jangan sampai hal ini menjadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan. Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan.
Jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan, katanya. Kamhar lalu mengungkit soal perjanjian antara Anies dengan Prabowo Subianto yang sebelumnya diungkap oleh Sandiaga. Dia mempertanyakan alasan Fadlizon, yang disebut-sebut mengetahui detail soal perjanjian tersebut, tidak membukanya ke publik. Sama seperti soal surat perjanjian di Pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi. Kenapa Bang Fadlizon tidak buka saja ke publik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah, ujarnya. Lebih lanjut Kamhar meyakini isu ini merupakan serangan ke sosok Anies. Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Mas Anies Baswedan, pungkasnya.